Teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, konsensius, prasadar, preskonsius, dan tak sadar, unconscious. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur cermati dalam kurung answer tutup kurung dan setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Baru pada tahun 1923 Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ide, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambar mental terutama dalam fungsi atau tujuannya. Lihat representasi grafik struktur kepribadian. Pendukung struktur kepribadian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen dinamika energi psikis. Semangat atau arah perkembangan ilmu dan intelektual pada akhir abad ke-19 terpusat di sekitar kajian tentang energi, dan Freud merupakan konsep energi tersebut terhadap perilaku manusia. Ini menyebutkan energi ini sebagai energi psikis energi atau energi yang mengoperasikan berbagai komponen sistem psikologis. Freud berpendapat bahwa insting-insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari adalah sumber utama energi psikis. Komponen struktural. Yang pertama, ide atau Das Ist. Ide adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir dari ide ini, kemudian akan muncul ego, superego. Saat dilahirkan, ide berisi semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, impulsi, dan refleks. Ide berada dan beroperasi dalam daerah Unandaus, mewakili subjek yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Ide berhubungan erat dengan proses fisik atau mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasi sistem dari struktur kepribadian lainnya. B. Ego. Das Ist. Ego berkembang dari ide agar orang mampu mengenai realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Realita prinsipnya usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ide dengan mencegah terjadinya tegangan brain atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realita itu dikerjakan melalui proses secondary process, yakni berpikir realistis, menyusun rencana, dan menguji apakah rencana itu menghasilkan objek dimaksud. Proses pengujian itu disebut realita. Realita melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dipikirkan secara realistis. Dari cara kerjanya dapat difahami dengan sebagai besar daerah operasi ego berada di kesadaran, namun ada sebagian kecil ego beroperasi di daerah prasadar dan daerah tak sadar. Superego. Das Überist. Superego adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan ide dan prinsip realistis dat ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego dia tidak mempunyai energi sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di 3 daerah kesadaran, namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Sama dengan ide, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistik. Ide tidak realistik dalam memperjuangkan kenikmatan. Superego bersifat non-rasional dalam
menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Superego juga seperti ego dalam hal mengontrol ide, bukan hanya menunda pemuasan tetapi merintangi pemenuhannya. Paling tidak ada 3 fungsi superego: mendorong ego menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik, merintangi impuls ide, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat, dan mengerjakan kesempurnaan. Komponen sekuensial atau tahapan. Bagian ketiga dan terakhir dari model Freud adalah komponen tahapan atau komponen sekuensial or state component. Bagian ini menekankan beberapa dan semakin lama semakin adaptif. Menurut Freud, pintu pertama menuju kematangan adalah tahapan perkembangan genital, di mana terbentuknya hubungan yang berarti berlangsung terus-menerus. Imperatif teori Freud adalah praktik pendidikan. Berdasarkan konsep kunci dari teori kepribadian Freud, berikut ini dijelaskan beberapa teorinya yang dapat diimplementasi dalam pendidikannya. Itu pertama, konsep kunci bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Memahami individu siswa. Seorang guru dan pembimbing dapat memberikan bantuan yang efektif jika mereka dapat memahami dan mengerti persoalan, sifat, kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Karena itu, bimbingan yang efektif menuntut secara mutlak pemahaman dari anak secara menyeluruh. Menuntut secara mutlak pemahaman diri anak secara menyeluruh, karena tujuan bimbingan dan pendidikan dapat dicapai jika programnya didasarkan oleh pemahaman dari anak didiknya. B. Pendidikan dan pengembangan individual siswa. Pendidikan dan pengembangan merupakan dua sisi satu mata uang. Pendidikan berusaha mencegah kemerosotan perkembangan seseorang dan minimal dapat memelihara apa yang telah dicapai dan perkembangannya melalui pemberian pengaruh-pengaruh yang positif, memberi bantuan untuk mengembangkan sikap dan pola perilaku yang dapat membantu setiap individu untuk mengembangkan diri secara optimal. Kedua konsep teori tentang kecemasan yang dimiliki seorang dan digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan bimbingan oleh guru, yaitu membantu individu supaya mengerti diri dan lingkungannya, mampu memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana, mampu mengembangkan kemampuan dan kesanggupan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, mampu mengelola aktivitas sehari-hari dengan baik dan bijaksana, mampu memahami dan bertindak sesuai dengan norma agama, sosial, dan masyarakat. Yang ketiga, konsep teori psikoanalis yang menekan pengaruh masa lalu, masa kecil terhadap perjalanan manusia. Dalam sistem pembinaan akhlak individu, Islam menganjurkan agar keluarga dapat melatih dan membiasakan anaknya agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan norma agama dan sosial. Bila sebuah keluarga mampu memberikan bimbingan yang baik, maka kelak anak itu diharapkan akan tumbuh menjadi manusia yang baik. Yang keempat, teori Freud tentang tahapan perkembangan kepribadian individu dapat digunakan dalam proses bimbingan baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberikan arti bahwa materi, metode, dan pola pembimbingan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian individu karena pada setiap tahapan itu memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda
Yang kelima, konsep Freud tentang ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh guru pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls dorongan ide yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.